Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat waktu, nikmat umur. Sehingga kemudian kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas ayat yang pertama hingga ayat yang keempat dari surat Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan Fajr. Ini waktu yang luar biasa, Pak. Yang kalau seandainya Allah meniadakan Fajar, gimana nasibnya para pedagang sarapan? Ini contoh kecilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di ayat berikutnya dengan apa? Dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini pun hari-hari yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya dengan apa? Dengan sesuatu yang genap dan yang ganjil. Yang genap kemarin Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala membagi bahwa yang genap dan yang ganjil itu bisa tempat-tempat yang agung seperti apa? Safa dan Marwah, Mina dan Arafah. Waktu yang agung, ya, seperti halnya yang disebutkan di ayat, ya, tersebut, yaitu hari ke-10 bulan Dzulhijjah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah, begitu. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan malam yang telah berlalu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, kehendak Allah. Terserah Allah. Mau bersumpah dengan nama dirinya, mau bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, itu terserah Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Adapun kita sebagai makhluk, maka kemudian tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kafir atau syirik. Nah, kafir dan syirik di sini, Pak, ya, bisa kafir dan syirik kecil, bisa besar. Tergantung bagaimana kondisi hati yang bersumpah. Contoh, kalau misalkan ada orang yang bersumpah demi Rasulullah. Ini kan sering kali kita dengar, Pak, ya. Ya, mungkin jarang orang menyebutkan demi batu atau demi wali fulan. Seringkali, ya, sebagian orang bersumpah bukan hanya dengan nama Allah, tapi dengan apa? Demi Rasulullah. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya tadi. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kafir atau syirik. Nah, kalau kemudian yang bersumpah ini tetap meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, tidak lebih daripada itu, maka dia terjatuh kepada, ya, syirik kecil. Kalau dia bersumpah dengan nama Rasulullah. Ya, saya membahas seperti ini jangan sampai diartikan bahwa wah, ini kurang adab dengan Rasulullah. Bukan, Pak. Dalam beradab pun butuh ilmu.
Tidak mentang-mentang ya kita cinta kepada Nabi, kemudian mendudukan Nabi dengan Allah, menyamakan Nabi dengan Allah. Barangkali seperti orang-orang Syiah laknatullahi alaihi, yang mana mereka menyamakan antara Ali dengan siapa? Dengan Allah. Ya, sehingga mereka minta rizki kepada Ali, ya, kepada Hussein, meminta keselamatan kepada Hussein, meminta keselamatan kepada Ali. Betul atau tidak, Pak? Ya, ini keliru. Adapun kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mentaati Nabi, dan kita tidak bersumpah dengan nama Nabi, itu pun dalam rangka mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Ini bentuk larangan. Ya, karena ada ancaman barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kufur. Nah, kalau kemudian orang yang bersumpah itu kondisi hatinya mengagungkan Nabi dengan menyamakan Nabi dengan Allah, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan besar. Ya, yang tidak bisa diampuni, Pak. Seandainya tidak bertobat kepada Allah sebelum matinya. Ya, dosa syirik, Pak, itu bisa diampuni tidak? Diampuni tidak, Pak? Ya, disebutkan dalam satu ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tergantung siapa yang Allah kehendaki. Begitu ya. Nah, tapi kita jangan salah paham. Ya, bukan berarti ya dosa syirik tersebut selamanya tidak akan diampuni oleh Allah sampai matinya orang tersebut, meskipun dia bertaubat, enggak, Pak. Ya, menurut para ulama, ya, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya ayat tersebut ya itu berlaku bagi orang yang tidak bertobat kepada Allah sampai dia mati, ketika dia melakukan kesyirikan. Tetapi adapun orang yang melakukan kesyirikan sebesar apapun ya kesyirikannya, misalkan dia semasa hidupnya, mohon maaf ya, pesugihan babi ngepet misalkan, tuyul begitu ya, ada nggak Pak sebetulnya? Ya, barangkali dulu ada yang pernah jaga lilin begitu ya, mati lampu. Nah, ini ada nggak? Kalau saya ini bingung gitu ya. Kalau mau bilang ada, ya, saya belum menjumpai gitu ya. Kalau babi beneran ada gitu ya, saya jumpai. Tapi kalau babi ngepet, saya belum tahu begitu ya. Tapi wallahu alam, ya, ya menurut informasi yang saya dapat, memang jenis-jenis pesugihan itu ada. Ya, misalkan di gunung apa, nanti ada juru kuncinya, di sana minta pesugihan ini dan itu, ya, kepada siapa, kepada jin, nanti ada janji, ya, kesepakatan SOP atau MOU begitu ya, antara kedua belah pihak begitu ya. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Tuyul pun nggak ngerti gitu ya. Tapi saya dapat ada orang saya kenal, Pak, ya. Dia juga orang yang jujur, nggak mengada-ada, sering duitnya hilang dengan cara yang unik. Ya, apa itu? Dia naruh duit di amplop nih. Sudah dikreket gitu ya, sudah dilem gitu ya. Itu ternyata setelah diperiksa, duitnya di dalam nggak ada. Ya, dan nggak ada tanda-tanda bahwasanya amplopnya itu dibuka. Tetap dia lem gitu ya. Nggak ada sedikit pun. Wallahualam. Ini sepintar apa malingnya ya. Entah tuyul, entah manusia, begitu ya. Tapi ini kembali kepada tentang syirik ini ya. Andai kata ada orang yang kemudian dia melakukan pesugihan atau melakukan kesyirikan-kesyirikan yang lain seperti apa? Suka pergi ke dukun, ya, tawakal ke dukun atau tawakal ke benda-benda yang goib ya, yang magic seperti itu ya. Dulu saya punya teman, teman ini punya jimat batu. Teman yang satu punya besi kuning, teman yang satu punya semar mesem, saya punya teman kayak gitu Pak, dulu senangnya gitu ya. Wah, hal yang gaib. Nah, ini termasuk kesyirikan. Kalau kemudian menganggap bahwasanya batu atau jimat tersebut bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat, meskipun judulnya saya tetap minta kepada Allah, itu bohong Pak. Ya, itu bohong. Ya, hatinya tetap tawakal ya, apa namanya? Bersandar kepada siapa? Batu-batu tersebut ya. Itu sulit ya, sulit ya. Andai kata dia jujur, tetap dia jatuh kepada dosa besar ya, karena rentan dengan kesyirikan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka sebesar apapun dosa syirik itu diampuni oleh Allah kalau dia bertaubat kepada Allah. Ya, karena hal ini masuk ke dalam sebuah ayat,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di sini ya, melampaui batas di sini termasuk di dalamnya kesyirikan. Ya, atau dosa sebesar apapun, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus dari rahmat Allah. Ya, tetap mengharap ampunan dari Allah dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Syirik dosa tidak? Dosa. Kafir dosa tidak? Dosa. Termasuk Allah akan mengampuninya. Jadi kalau yang dulu masa mudanya yang pernah main-mainan seperti ini, taubat segera. Ya, jangan sampai kita lupa taubatan nasuha dengan masalah ini. Gawat Pak, gawat sudah. Ya, mati dalam keadaan syirik, maka dia akan selamanya disiksa di dalam neraka. Selamanya. Gak ada ujungnya Pak. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya. Ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi hijab. Maksud daripada ayat ini disebutkan dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran. Fi hadzal qasam. Di dalam sumpah tersebut. Alladzi aqsamallahu bihi fi hadhil ayat. Di dalam sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Dengan apa? Dengan fajar, dengan waktu, ya, dengan malam, ya, dengan makhluk-makhluk yang telah disebutkan di ayat yang pertama dengan ayat yang keempat, ya. Di ayat-ayat tersebut, a'zamul iqna wal kifayah liman kana dza'aqli. Itu sebesar-besarnya kecukupan, ya, sebesar-besarnya dalil bagi siapa? Bagi orang yang berakal agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang hari kiamat sudah. Ya, kita nggak usah panjang lebar begitu ya untuk meyakinkan kita bahwasanya adanya hari kiamat. Andai kita benar-benar mentadaburi ya sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di awal surat Al-Fajr, kita akan yakin Pak bahwa Allah itu mampu membangkitkan manusia ya kelak pada hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, hijr itu muradif atau persamaan kata daripada akal. Akal dengan hijr itu maknanya sama, Pak. Nah, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hijr? Ya, ingin menjelaskan bahwa akal itu manfaatnya adalah kegunaannya adalah li'annahu yahjaru ala sahibihi wa yamna'uhu amma la yaliqu bihi minal af'ali wal aqwal. Adalah mencegah ya sahibul akal, maksudnya adalah manusia dari perkataan dan perbuatan yang tidak layak, Pak. Ya, ini gunanya akal. Sehingga akal ini nikmat yang luar biasa, Pak. Ya, sebagai pembeda antara kita dengan hewan. Ya, hewan itu pantas kalau kemudian mereka gak peduli yang namanya kejahatan dan keburukan atau kebaikan. Ya, yang penting mereka senang, mereka lakukan. Hewan pantas, Pak, gak salah. Kenapa? Karena tidak diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Kalau kemudian ada manusia yang gak peduli dengan perkataannya, mau ngomong apa terserah, mau berbuat apa terserah, gak peduli dengan perasaan orang lain, maka dia lebih buruk daripada apa? Hewan. Kenapa? Karena dia dianugerahi oleh Allah akal. Ya, untuk menahan, mencegah dari perkataan yang kotor, yang tidak berguna. Ya, untuk mencegah dari sikap-sikap yang buruk, yang tidak berguna. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Karena seorang muslim harus memiliki kaidah yang benar. Apa itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan tanda seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya, Pak. Ya. Jadi kita ini, Pak, kalau kita ini orang baik, ada tandanya, Pak. Di antaranya apa? Kita nggak suka hal yang tidak berguna. Contohnya apa? Ya, kita lihat, baca di HP hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, YouTube nyarinya video-video yang tidak bermanfaat, berarti ya kita ini kurang baik, begitu ya. Meskipun kita rajin di majelis ilmu, tapi kalau kemudian ketika kita lihat di HP, oh, yang kita cari hal yang bermanfaat saja. Ya, ketika kita ngomong yang dibicarakan adalah hal yang baik saja.
Ketika kita bersikap, yang kita lakukan adalah hal yang baik saja. Berarti itu ada tanda kebaikan bagi diri kita, bahwa kita ini adalah orang yang baik. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan akal adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri, yang syukurnya adalah dengan apa? Dengan menggunakannya dengan baik. Ya, pertanyaannya, Pak, akal itu di mana? Ya, di dengkul, ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau ada orang emosi, akalnya di dengkul gitu ya. Ada di otak atau di hati, begitu ya. Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Di mana? Di hati. Ya, ada yang lain jawabannya? Barangkali di mana gitu taruhnya? Ya, betul di hati. Ya, akal itu sama dengan pikiran, Pak. Ya, itu ada di hati. Siapa yang bilang? Allah. Dalam surat Al-Hajj, yang Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqilun. Tidakkah ketika mereka berjalan di atas muka bumi itu, kemudian mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir, hati mereka untuk berpikir, ya. Kemudian mereka menggunakan hati mereka untuk berakal atau berpikir. Ini dalil, Pak, bahwa yang namanya akal itu ada di hati, ya. Gak bisa di debat, Pak. Ini kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang harus kita terima. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karena akal itu ada di hati, Pak, ya, maka agar kita bisa menjaga akal ini tetap baik, ya, agar bisa menjaga akal ini tetap sehat dan cerdas, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hati ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Semakin dia itu bersih dari penyakit hati, akalnya itu akan semakin sehat, semakin cerdas, Pak. Ya, ini Pak kuncinya, Pak. Jadi kalau kita ini pengen cerdas, Pak, ya, hindari kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini mengotori hati kita. Nah ini, Pak, ya. Artinya kalau kita pengen kita ini bisa cerdas, ya, anak kita supaya cerdas, jangan hanya sebatas latihan bagaimana caranya menghitung dengan benar, latihan bagaimana cara menghafal, enggak, ya. Tetapi lebih daripada itu, ada teori atau ada cara yang lebih jitu, ya, yang menjadi dasar apa itu? Bagaimana caranya anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, ya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, ya. Hal ini dirasakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Asy-Syafi'i ini, Pak, orang yang tidak diragukan lagi kecerdasannya. Beliau ini hafal Quran di usia 7 tahun, Pak. Ya. Kemudian beliau kalau tidak salah di umurnya beliau yang 10 tahun, ya, ketika hendak belajar kepada Imam Malik di Madinah, ya. Imam Malik ini punya karya besar, Pak, namanya Al-Muwatta, kumpulan hadis, ya, yang jumlahnya sangat banyak. Nah, beliau sebelum datang kepada Imam Malik, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta. Dan di usia beliau yang ke-15, Pak, Imam Asy-Syafi'i sudah menjadi ulama dan berfatwa. Imam Asy-Syafi'i cerdasnya luar biasa. Bahkan satu riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i tatkala membaca kitab, ya, buku, itu salah satu halamannya harus ditutup. Ya, ketika beliau baca, ya, di halaman kanan, beliau tutup. Kenapa? Karena otomatis, ya, apa yang beliau baca itu beliau hafal. Gak ada niat hafal. Tapi sudah otomatis beliau baca, nyangkol di otak, Pak, sambil saking cerdasnya. Dan kenapa beliau tutup? Pengen fokus. Nah kita, ya, niatnya pengen hafal, tapi nggak hafal-hafal. Ya, kenapa? Karena maksiatnya itu masih. Ya, dosa yang lalu belum taubat bener-bener gitu. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Tapi Imam Asy-Syafi'i, Pak, kemudian pernah suatu ketika, ya, beliau kok dirasa-rasa sulit, ya, untuk menghafal sesuatu. Sehingga beliau datang kepada gurunya, ya, ini disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, ya. Kemudian datanglah beliau kepada gurunya, ya, bernama Waqi, mengadukan, ya, wahai guruku, ya, semakna dengan apa yang disebutkan, ya. Wahai guruku, aku ini sulit hafal. Ada apa? Maka kemudian Waqi ini mengajak Imam Syafi'i untuk berpikir. Barangkali ada maksiat yang pernah kau lakukan beberapa hari yang lalu. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i coba mencari. Ini luar biasa, Pak, ya, mencari. Kalau kita nggak usah nyari, ya, langsung ketemu, begitu ya. Oh, maksiat kemarin, iya ya. Maksiat sebelumnya, oh iya ya. Wah, banyak, begitu ya.
Ini Imam Syafi'i nyari. Oh iya, ternyata ketemu. Ya, beliau tidak sengaja beberapa hari yang lalu, ya, didapati oleh beliau ada seorang wanita ketika hendak naik kendaraan, ya, ternyata ya apa namanya betisnya itu terlihat. Ya, betisnya, namun satu riwayat mengatakan kedua mata kakinya aurat. Ya, ini bagi ibu-ibu nih, ya, hati-hati. Aurat yang harus dijaga. Ya, kedua, pergelangan kadang-kadang yang diremehkan itu oleh ibu-ibu nih, oleh wanita. Ini kalau misalkan keluar ya, sampai foto misalkan pun ini kelihatan nih. Ini bapak-bapak yang punya istri, awas, harus jeli, ya, harus perhatian. Kalau misalkan membiarkan istrinya itu terlihat auratnya, yang kena antum, ya, yang kena kita sebagai suami, ya. Jadi harus jeli, ya. Nggak boleh ada yang terlihat ya oleh orang lain. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian ya nasihat dari Waqi ini diabadikan ya dalam berbentuk syair dalam kitab I'anatul Talibin. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, sakautu ila Waqi su'ahifi. Aku mengadukan kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani litarkil ma'asi. Ya, maka beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani anal ilma nur. Dan beliau menghabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhdalil asing. Tidak bisa diberikan kepada pelaku maksiat. Ya, ini hati-hati. Ya, kita ini pengen mendapatkan ilmu, ya, bisa paham ya apa yang kita pelajari, maka kunci terbesar adalah tinggalkan kemaksiatan. Takwa kepada Allah. Semakin takwa kita kepada Allah, maka akan semakin banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapat. Apa kata Allah? Wattaqullah yu'allimukumullah. Fattaqullah yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Hadirin Allah wa iyyakum. Dan tidak ada istilah orang itu bodoh, nggak ada. Ya, mungkin secara teori ya diteliti oleh ilmuwan ada IQ ini nggak ada. Kalau saya berpendapat ya mungkin ada IQ di atas rata-rata cerdas seperti Habibie ya, cerdas ya. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan ada orang-orang bodoh IQ-nya rendah, saya nggak percaya. Ya, Allah memberikan akal yang sama kecuali kepada, mohon maaf, orang yang ya diuji dengan ketidakwarasan. Ya, orang gila, hilang akalnya. Tapi selama dia normal, Pak, dia punya peluang untuk apa? Untuk menjadi orang yang cerdas. Ya, begitu. Percaya nih, sepakat nggak nih, Pak? Kalau nggak sepakat, saya akan menceritakan sesuatu bukti yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Ya, yang pernah dialami oleh seorang ulama ahli qiraat dan ulama ahli nahwu bernama Imam Al-Kisai. Ya, pernah dengar Pak? Imam Al-Kisai. Ya, ini luar biasa. Beliau ini belajar di usia beliau yang 40 tahun. Ya, jadi dari muda ngangon wedus terus, Pak. Ya, terus nggak peduli dengan belajar agama. Namun tiba-tiba, ya, di usianya 40 tahun, beliau mendapati ada seorang ibu, ya, sedang menyuruh anaknya untuk belajar agama. Kemudian anaknya nggak mau. Akhirnya apa? Ya, ibu ini bilang, ini diceritakan atau semakna dengan apa yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, ibu ini ketika mendapati anaknya itu nggak mau nurut untuk belajar ilmu agama, akhirnya ceplos gitu ya dari mulutnya, dia katakan, ya, engkau itu jangan sampai ya bodoh seperti siapa? Ya, seperti pengembala kambing ini. Siapa yang dimaksud? Imam Al-Kisai. Ya, maka Imam Al-Kisai saat itu remuk seolah-olah hatinya, Pak. Kenapa? Ya, karena dia dipermisalkan dalam kebodohan. Ya, sakit hati, Pak. Ya, karena memang, tapi Imam Al-Kisai ini nggak dendam, kemudian ambil golok langsung bacok seperti orang zaman sekarang, begitu ya. Ya, dikit-dikit langsung ya dibunuh, dilukai, ya. Nah, kalau ini enggak, dia sadar diri dan imannya bagus. Akhirnya apa? Dijual kambing-kambingnya, Pak, untuk belajar ilmu agama di usia beliau 40 tahun. Ya, tentu beda. 40 tahun dengan orang yang masih muda belajar agama itu kualitasnya beda. Ya. Sehingga Imam Al-Kisai ini mendapati kesulitan yang luar biasa, Pak. Belajar ilmu agama itu susah. Ya.
gak main-main, terutama dalam urusan nahwu. Ya beliau itu belajar berkali-kali nggak bisa-bisa begitu ya. Hampir-hampir beliau putus asa. Ya, mungkin oleh orang lain bisa jadi dianggap bahwasanya Al-Kisai ini bodoh. Ya, kenapa? Nggak ngerti-ngerti nahwu. Ya, memang susah Pak nahwu itu ya. Susah atau gampang Pak? Nahwu, ya, bahasa Arab susah atau gampang Pak? Buktinya banyak majelis-majelis Durus Lugo baru jilid 1 keluar gitu ya, alasannya sibuk gitu ya. Ini sering kayak gitu. Nah, hadirin azanillah wa iyyakum, itu karena putus asa saja ya, nggak sabar. Ya, Imam Al-Kisai hampir-hampir putus asa. Namun kemudian Allah berikan apa? Petunjuk, pelajaran yang besar bagi dirinya melalui seekor semut. Dia perhatikan ada seekor semut yang sedang merayap, membawa beban yang begitu besar. Ya, kita sering lihat semut Pak ya. Semut itu mungkin kalau datar jalannya, untuk bawa beban yang lebih berat dari tubuhnya kuat. Tapi ini masalahnya ada semut, ya, belum tentu mereka ini kuat dalam membawa beban naik ya ke tembok. Ya, dia perhatikan ada semut ternyata sedang berusaha memikul yang beban yang besar, yang lebih besar daripada tubuh. Sehingga ya, ketika naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, sehingga berkali-kali jatuh terus. Tapi semut itu nggak nyerah Pak. Ya, nggak putus asa. Ya, anggap saja ke 20 kali baru bisa. Ya, mungkin kalau dia nyerah putus asa ke 10 kali, gagal sudah selama hidupnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh semut. Terus dia berusaha, 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 berusaha. Ternyata kesekian puluh kali barulah bisa naik membawa beban yang besar tersebut. Akhirnya diambillah pelajaran oleh Imam Al-Kisai. Yang ternyata ya sebut saja bisa membawa hal sesuatu yang secara logika itu nggak mungkin. Begitu ya. Apalagi sekedar pelajaran nahwu. Begitu ya. Maka kalau dia benar-benar berusaha seperti semut, dia akan bisa insya Allah. Akhirnya dia belajar lagi. Ya, dengan semangat, dengan tawakal kepada Allah, alhasil. Anggap saja yang tadi itu dianggap oleh orang lain sebagai Al-Kisai bodoh, kemudian pada akhirnya dia pandai menjadi ulama ahli nahwu, ya, menjadi permisalan dalam hal kepintaran, kealiman oleh manusia pada saat itu. Imam Al-Kisai, ya. Jadi ini sebuah teori dan bukti bahwa nggak ada istilah orang bodoh, Pak. Sehingga kalau kita dapati anak kita misalkan, ini kok nggak ngerti-ngerti, ya. Diajari matematika, bahasa Inggris atau ilmu agama nggak ngerti-ngerti, ya. Barangkali cobalah dengan metode yang lain, pendekatan yang lain, ya. Saya dulu, Pak, saya nggak ngerti-ngerti, Pak, belajar nahwu, ya. Di satu lembaga saya belajar nahwu, mumet, aduh, nggak ngerti-ngerti begitu ya. Kalau lagi cepet ya, mungkin salah satu ini nih yang membuat saya nggak ngerti-ngerti, gurunya itu cepet ngajarin, ya. Saya nggak ngerti-ngerti. Akhirnya saya belajar kepada teman saya yang dia itu pinter gitu ya dalam nahwu. Saya belajar kepada dia, ternyata alhamdulillah ya Allah, mudah banget ternyata nahwu itu, begitu ya, dengan metode yang benar, ya begitu ya. Artinya kadangkala orang tua nggak ngerti metode bagaimana yang tepat untuk anaknya, ya, dalam mengajar anaknya. Coba Pak, metode itu banyak dalam mengajar. Ya, cari yang asik, gitu ya. Jangan lupa juga ajari anak kita untuk menjadi anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kecil dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya, sebetulnya ada contoh-contoh yang lain yang beredar di masyarakat, tapi ini dusta. Ya, yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ada sebuah cerita, Pak, tapi ini bohong, Pak, ya. Maksudnya dusta. Ya, dinisbatkan kepada Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar itu ya dinamai sebagai anak batu? Hajar dalam bahasa Arab itu batu. Kenapa? Karena usut punya usut. Ini konon katanya. Ya, ini cerita palsu ini. Ibnu Hajar itu termasuk orang yang semangat dalam belajar tapi nggak ngerti-ngerti ilmu agama. Ya, akhirnya dia putus asa, izin pulang, nggak mau balik lagi ke pondok. Dalam perjalanan dia mendapati sebuah batu, ya, yang sedang ditetesi oleh tetesan air. Tes, tes begitu ya. Kok lama-lama batu yang tadinya rata jadi cekung gitu ya. Nah, sehingga kemudian termotivasi. Ini batu yang sekeras itu ya bisa cekung ya, apalagi otak yang tidak sekeras batu, ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian tadi ya, tapi ini kisah-kisah nggak benar Pak ya.
Adapun Ibnu Hajar itu Pak, ya, kenapa disebut Ibnu Hajar? Karena ternyata Hajar itu tidak diambil dari cerita tadi, ya, tetapi dari nama kakeknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun cerita Imam Al-Kisai ini cerita yang benar yang diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang semut. Ini sebuah pelajaran besar Pak. Andai kata kita menghadapi masalah, ya apapun masalahnya, jangan putus asa Pak. Hadapi, ya, ada solusi, ya, solusinya apa? Takwa sudah, ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, ya. Ini harus kita yakini. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Namun kalau kemudian kita ini, ya, masya Allah punya akal yang pandai, begitu ya, jangan kemudian kita ini mendewakan akal kita Pak, ya. Akal itu bukan satu-satunya alat di dalam memahami agama, Pak. Andai kata akal itu adalah satu-satunya alat untuk memahami ilmu agama, Pak, maka jadilah seperti orang-orang liberal, ya, orang-orang Mu'tazilah, ya, yang menganggap bahwasanya tidak semua hadis itu bisa diterima, ya, tergantung kalau masuk akal ya diterima, ya, kalau nggak masuk akal ya nggak diterima. Ini gayanya orang kafir. Ya, karena memahami ya sesuatu benar-benar hanya dengan akal. Ya, padahal di dalam memahami ilmu agama itu ada dua alat yang harus kita miliki. Apa itu? Akal dan iman. Begitu ya. Oh, untuk perkara-perkara yang tidak masuk akal karena akal kita terbatas harus dengan iman. Ya, seperti apa? Hari kiamat. Begitu ya. Seperti apa? Tentang alam kubur ya. Seperti itu ya. Dan hati-hati dengan ya aliran liberal ini, Pak. Ya, saya punya beberapa teman itu. Dulu waktu di pondok itu benar-benar pinter bener gitu ya. Ternyata setelah kuliah berubah jadi liberal ya. Menganggap bahwasanya ya pakaian Tuhan, ya, menganggap bahwasanya sendok Tuhan, mangkok Tuhan, kemudian motor Tuhan, yang intinya apa saja yang dia butuhkan itu adalah Tuhan menurut dia. Sholat padahal Pak, ya, puasa padahal, begitu ya, layaknya seorang muslim. Tapi untuk teori tentang ketuhanan, dia meyakini bahwasanya ya ideologi dia itu apa saja yang dia butuhkan itu Tuhan. Ya, saya dengar langsung dari dia, Pak. Ya, begitu. Ini kalimat kufur ini, nggak boleh diucapkan bagi seorang muslim. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan akal yang kita miliki ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Islam itu benar-benar menjaga dan memuliakan yang namanya akal, Pak. Ya, sehingga akal ini termasuk daripada primer ya yang benar-benar dijaga oleh syariat ya, sehingga Allah mengadakan syariat ya melarang sesuatu yang bisa merusakkan akal. Seperti apa? Khamar ya dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena bisa merusak akal. Demikian juga maksiat-maksiat yang lainnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Ad Iram ya. Ad Iram. Ya, yang dimaksud ad di sini bukan adnya, Pak. Ya. Akan tetapi auladu adin bin Iram. Tetapi mereka adalah anak-anaknya Ad bin Iram. Yantahi nasabuhum ila Nuh alaihi salam. Yang nasabnya itu sampai kepada Nuh alaihi salam. Jadi Pak, ya, Ad ini adalah satu kaum ya dari garis keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu ketika ya menyelamatkan dirinya dengan beberapa orang yang mengikuti beliau ya dengan baik, maka seluruh penduduk bumi itu meninggal semua, Pak. Baik manusianya, baik hewannya. Yang selamat adalah orang-orang dan beberapa hewan yang ada di perahu ya yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka semuanya mati kecuali yang ikut di perahu tersebut. Ya, seluruh dunia yang mati semua kecuali yang ikut. Nah, itu pun pada akhirnya tidak semua yang yang selamat itu kemudian memiliki anak keturunan. Ternyata kita ini, Pak, ya, yang hidup di atas muka bumi ini, itu semuanya adalah
anak turunannya Nabi Nuh alaihissalam. Nggak ada yang dari pengikutnya. Ya, karena mereka nggak ada yang memiliki keturunan. Dan Nabi Nuh ini punya anak, 3 anak yang memiliki keturunan, ya, bernama Ham, bernama Sam, dan Yafid. Ya, kalau Ham ini anak turunannya adalah orang Asia, orang Eropa, orang Cina, begitu Pak ya, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Ini dari garis keturunan Ham, begitu ya, bukan hak asasi manusia Pak ya. Hak asasi manusia mah nggak jelas gitu ya, gitu. Ya nggak jelas, saya nggak ngerti ya bagaimana begitu ya. Kemudian Yafid, ya kalau Yafid itu garis keturunannya itu nanti orang-orang Afrika, ya, yang mohon maaf kulitnya itu hitam-hitam, begitu ya. Nah, adapun orang-orang Arab itu dari Sam, begitu ya, Sam, garis keturunan Sam. Nah, ini orang-orang Arab. Nah, sehingga kemudian turun, lahirlah seseorang Ad, ya, Ad bin Iram. Ad ini punya anak-anak, ya, disebut dengan kaum Ad. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, ini ya, Ad di sini adalah anak daripada, ya, kaum Ad ini anak daripada Ad bin Iram yang nasabnya itu bersambung kepada Nuh alaihissalam. Wa hum Adul ula arsalallahu ilaihim nabiyahu Hudan alaihissalam. Yaitu yang diutus padanya itu seorang nabi, yaitu Nabi Hud alaihissalam, ya, dan tempat mereka itu di daerah Al-Ahqaf, Janub al-Jazirah fil Yaman. Jadi Ahqaf itu letaknya itu di Yaman Utara. Yaman Utara, kalau tidak salah ya. Yaman Utara betul ya. Nanti tanya sama Ustaz Zaki ya. Beliau dulu belajar di Yaman ya. Kalau salah saya salah ya, mohon diralat ya. Kalau tidak salah, ya, Al-Ahqaf itu di Yaman Utara, antara Oman dengan Yaman begitu ya. Antara Oman dengan Hadramaut begitu. Di sanalah letak ya kaum Ad ya berada. Dan kaum Ad ini Pak luar biasa. Ternyata diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum lain, ya. Sehingga kemudian Allah menyebutkan di sini Irama Zatil Iman, ya. Ai sahibatul iman. Nisbatu ilal a'midati syadidah at-tawilah allati tarfa'u biha buyut asy-syi'ri wal khiyam allati yaskununaha. Yaitu dinisbatkan kepada tiang-tiang yang tinggi, yang kuat, yang dibangun di atasnya rumah-rumah mereka dan tenda-tenda mereka. Jadi kaum Ad ini Pak, ternyata diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Di antaranya mereka mampu membangun bangunan yang sangat luar biasa, ya, tinggi-tinggi dan kokoh-kokoh. Ditambah mereka pun dianugerahi oleh Allah dengan fisik yang sangat luar biasa, sangat kuat. Ya, disebutkan di ayat berikutnya, alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak diciptakan, ay al-qabilatul lati lam yukhlaq mithluha fi jami'il bilad, yang mana kabilah atau kaum itu tidak diciptakan semisalnya di seluruh negeri. Enggak ada Pak, ya. Min haitsu kibari wa tuli ajsamihi, dari sisi besar dan tingginya badannya. Jadi badannya kaum Ad itu tinggi besar, ya, kuat, tinggi besar, ya. Bahkan satu riwayat mengatakan anal wahida minhum yahmilu sakhratal azima fayulqiha 'alal hayy fayuhlikuhum. Satu orang itu Pak bisa mengangkat satu batu yang besar kemudian dilempar ke satu kampung, maka musnah kampung tersebut. Ini luar biasa. Berarti kayak raksasa begitu ya. Ya, bisa mengangkat satu besar, dia dilempar ke satu kampung, kampungnya musnah. Gitu ya. Berarti hebat banget. Ini sebuah nikmat bagi mereka yang harusnya mereka itu bersyukur kepada Allah. Begitu ya. Tapi sayangnya justru ketika mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa, ya, mereka malah kufur. Sehingga kemudian ketika diutus kepada Nabi, kepada mereka itu Nabi Hud alaihissalam, ya, maka Nabi Hud itu mengingatkan mereka tentang nikmat tersebut. Allati khasahumullahu biha min baina ahli biladihim wa zamanihim, yang dikhususkan kepada mereka, ya, di saat itu gak ada yang memiliki kelebihan tersebut kecuali mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dengan apa? Ikhlas,
dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, dan pesan atau peringatan yang disampaikan kepada mereka dari Nabi Hud itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 69. Di mana Nabi Hud berkata kepada mereka, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'i min ba'di qaumi Nuhin." Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin, penguasa setelah kaumnya Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kalian dengan fisik yang sangat kuat. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ya, ingatlah oleh kalian nikmat Allah agar kalian beruntung. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Ini kunci keberuntungan adalah dengan mensyukuri nikmat. Dengan apa? Dengan menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tetapi ketika diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam, dan semakin bertambahnya nikmat kepada mereka, bukan malah kemudian mereka itu nurut kepada Nabi Hud, ya, untuk tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, illa istikbaran fil ard. Malah nambah sombong mereka, apa? Gak mau taat kepada Nabi Hud, ya, gak mau, ya, menolak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian disebutkan dalam surat Fussilat ayat 19, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Maka adapun ketika Ad, yaitu kaum Ad, mereka berlaku sombong di atas muka bumi ini bighairil haqq, dengan cara yang tidak benar, ya. Ini ya menunjukkan bahwasanya ya sombong itu nggak benar, Pak, ya. Dan kita tidak memiliki alasan untuk sombong. Ya, yang berhak sombong siapa? Allah Ta'ala. Kita punya mobil banyak, kita punya rumah yang mewah, kita punya jabatan yang tinggi, itu bukan alasan bagi kita untuk sombong. Ya, tetapi justru itu alasan bagi kita untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika mereka berlaku sombong, malah dia itu menantang dengan mengatakan, wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Ya, mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kita? Ya, di luar biasa congkaknya mereka. Ya, disebutkan di dalam surat dalam surat Fussilat, awalam yaraw annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan. Ya, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka adalah zat yang lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu menolak. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ketika kaum Ad itu diberikan fisik yang kuat, ya, disifati dengan kekuatan, akhirnya Allah memberikan pelajaran kepada mereka dengan apa? Dengan diazabnya mereka dengan angin, Pak. Angin itu sesuatu yang remeh, Pak. Ya kan? Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ya mudah bagi Allah untuk menghancurkan sesuatu dengan perkara yang remeh. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Ya, maka ya sebelum dikirim angin yang begitu dahsyat mengerikannya kepada mereka, ya, Allah berikan apa? Kekeringan dulu kepada mereka. Ya, paceklik begitu. Yang awalnya subur, yang daerah Al-Ahqaf itu subur, Pak, ya. Tapi kemudian ketika Allah ingin mengazab mereka, Allah berikan kekeringan dulu, paceklik kepada mereka. Nah, kemudian mereka berharap kepada Allah. Mulai ada tanda-tanda ingin beriman, ya, meminta, mengharapkan agar apa? Agar supaya diberikan hujan, mendung, ya. Mereka kira bahwasanya mendung tersebut akan turunnya hujan. Ternyata tidak. Ya, keluarlah angin yang begitu dahsyat, ya, yang membuat tulang belulang mereka keropos. Seperti apa? Seperti pohon kurma yang keropos, Pak. Hancur sudah. Mereka mati, gak ada yang tersisa kecuali pengikutnya Nabi Hud alaihi salam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka hal ini disebutkan Isa. Disebutkan di dalam ya, ayat wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Maka adapun kaum Ad itu dimusnahkan dengan angin yang begitu dahsyat,
ya, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyatan. Dan yang Allah Subhanahu wa taala mengirim angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Husuma, berturut-turut, ya. Jadi benar-benar selama 7 hari, ya. Selama 7 malam 8 hari itu dikirim oleh Allah dengan angin yang dahsyat. Akhirnya mereka mati semua. Fataral qauma fiha syar'a. Maka engkau melihat bahwasanya kaum Ad itu, ya, mereka itu, ya, tumbang semua. Ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyatin. Ya, seperti pohon kurma yang keropos. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat, ya, mereka itu tersisa? Gak ada. Semuanya mati, Pak. Nah, kalau kita jalan-jalan ke sana, Pak, ke Ahqaf, itu ada sisa-sisanya, Pak. Ya, kalau tidak salah di tahun 90, ya, 90-an ditemukan, ya, ada kampung, ya, sisa-sisa kampung-kampung daripada kaum Ad, ya, bangunannya, ya, begitu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dari, ya, pembahasan kita ini, ya, insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya tentang kaum Tsamud, begitu ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.